Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara, kita sangat bersyukur di dalam hidup ini karena kita memiliki satu oknum yang luar biasa, yaitu Tuhan kita. Dan Tuhan itu mau dari juru selamat. Kami ini sangat memberkati saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Haleluya.
tujuh orang anak-anak muda yang menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Kita bersyukur dan menyatakan bahwa Yesus itu hidup sebagai mereka. Kalau mungkin ada dari kita yang karena kesibukan mulai melupakan, apakah Yesus sudah benar-benar jadi juru selamat saya? Dan hari ini kita mengingat kembali bahwa Dia adalah juru selamat kita. Haleluya, amin. Kasih dalam diri kanan kita menyanyikan lagu masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Ada
Shalom semuanya. Tuhan katakan aku bersuara haleluya. Bapak-Bapak Ibu, tolong
juru selamatku. Dan Tuhan kasih kesempatan untuk dia diselamatkan. Tapi kita nggak tahu anak-anak kita apakah bisa punya kesempatan seperti itu. Jadi kalau ada anak-anak yang lari dari ibadah, sebagai orang tua itu tanggung jawab kita. Nggak apa-apa berantem sekarang, sekali lagi daripada saudara merasakan apa yang saya rasakan. Ini adik saya ya. Kalau anak kita di mana, pasti perasaan kita akan lebih shock lagi, lebih down lagi. Jadi sekarang masih ada kesempatan, ada di wadah pemuda. Kalau anak muda ini kita sudah buat mereka sebagai buddy. Ya. Buddy itu apa? Buddy itu mereka yang mendekati teman-temannya sudah lama tidak berjalan. Buddy
Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia curahkan darahnya untuk menebus dosa saudara dan saya. Sehingga seharusnya kita binasa, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu. Terima kasih buat kasih-Mu. Pagi ini Tuhan kami datang ke rumah-Mu, merespon kasih Tuhan yang begitu besar. Itu sebabnya terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami, terimalah hormat kami. Hanya Engkau yang patut ditinggikan, layak diagungkan. Engkau Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Yesus. Setelah kami memuji-muji Engkau, saatnya kami mau menerima berkat Tuhan lewat firman-Mu. Terlebih hari ini ada 7 jiwa menyerahkan hidupnya yang lama, mati bersama dengan Yesus, bangkit bersama dengan Yesus lewat baptisan air. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Bersorak-sorai malaikat di surga, karena ada 7 jiwa pagi hari ini menyerahkan hidup mereka kepadamu dan memasuki pintu keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami, buka telinga rohani kami untuk menangkap pesan-pesan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Allah. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, dan juga menyaksikan ada 7 saudara kita yang hari ini mengambil keputusan untuk menyerahkan hidup mereka yang lama masuk di dalam baptisan air menjadi warga kerajaan surga. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya beri judul khotbah atau tema khotbah, Yesus pintu keselamatan. Kalau saudara baca Alkitab, saudara sekalian, Alkitab kita ini atau firman Allah ini ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti. Ditulis dengan bahasa berbagai-bagai bangsa yang ada di dunia ini. Inilah keistimewaan Alkitab, saudara sekalian. Kalau saudara bandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Kenapa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Karena Allah itu punya rancangan. Allah itu punya rencana buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, supaya saudara bisa mengerti apa rencana Tuhan, apa rancangan Tuhan dalam hidup kita, maka Allah memakai bahasa yang kita dapat mengerti. Kemudian saudara sekalian, untuk menyatakan kebesaran Allah, untuk menyatakan kekuasaan Allah, Dia memakai benda-benda yang ada di dunia ini supaya saudara bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Contoh, saudara sekalian, Alkitab memakai air, Alkitab memakai batu, Alkitab memakai alam semesta ini, ya. Supaya apa? Saudara dan saya bisa mengerti apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Salah satu yang Tuhan pakai, saudara sekalian, benda-benda yang ada di muka bumi ini adalah pintu.
berhubungan dengan pintu. Makanya pagi hari ini saya angkat tema ini, Yesus pintu keselamatan. Mari kita baca Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Saya baca ayat 7, saudara baca ayat 8. Saya baca ayat 9, saudara baca ayat 10. Siap? Yang bawa Alkitab silakan buka Alkitabnya. Yang tidak bawa Alkitab, saudara bisa lihat di layar LCD. Saya mulai dengan ayat yang ke-7, saudara baca ayat yang ke-8. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad. Ayo saudara baca ayat apa? Masih kurang ya? Oke. Sebenarnya intinya di sini. Saya ulangi. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. 8. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pemazmur berkata, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Ini 4 ayat, tapi 2 ayatnya sama. Ya. Kalau saudara baca Alkitab yang diulangi, artinya kalimatnya sama, itu berarti penting, perlu kita perhatikan. Ayat ini katakan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Pemazmur bicara supaya kita membuka pintu-pintu. Kenapa? Karena Raja kemuliaan akan masuk lewat pintu itu. Ini intinya, saudara sekalian. Nah, sekarang siapa Raja kemuliaan itu? Di dalam kitab Wahyu pasal 17, mari kita buka kitab Wahyu pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Kitab Wahyu menjawab, siapa Raja kemuliaan yang akan masuk ke pintu gerbang? Yang ditulis oleh Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai 10 yang kita baca tadi. Kitab Wahyu katakan Raja kemuliaan itu adalah anak domba yang akan mengalahkan
Tuhan di atas Tuhan dan Raja di atas segala raja, tidak lain adalah Yesus. Haleluya. Ya. Maka pemazmur meminta supaya pintu-pintu gerbang itu diangkat, pintu-pintu gerbang itu dibuka, karena akan masuk Raja kemuliaan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita baca Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa firman yang menjadi manusia? Yesus. Dan diam di antara kita. Ketika Yesus ada di atas muka bumi, Dia adalah firman yang menjadi manusia yang tinggal di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang telah diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi jelas sekali Wahyu pasal 17 ayat 14 ini menjelaskan bahwa Raja kemuliaan itu adalah Yesus Kristus. Maka Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 9, "Akulah pintu." Kemudian Yesus berkata, "Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput." Padang rumput ini bicara tentang kehidupan. Jadi siapa yang masuk melalui pintu, siapakah pintu itu? Yesus. Karena Dia berkata, "Akulah pintu." Setiap orang yang masuk melalui Yesus, mereka akan selamat dan mereka akan menemukan kehidupan. Haleluya. Jadi saudara lihat, apa yang ditulis oleh kitab Mazmur itu benar-benar saudara sekalian digenapi dalam perjanjian baru. Yang dimaksud Raja kemuliaan itu Yesus, dan Yesus katakan, "Akulah pintu. Barang siapa yang masuk dan keluar melalui aku, mereka akan selamat dan mereka akan menemukan padang rumput, yaitu kehidupan." Karena dalam konteks ini Yesus sedang berbicara bahwa Dia adalah gembala yang baik, kita adalah domba-dombanya. Makanya Dia berkata, "Barang siapa yang masuk melalui aku, mereka akan selamat dan akan menemukan padang rumput." Padang rumput itu kan makanan domba. Ya. Maka saudara sekalian, siapa yang percaya kepada Yesus, siapa yang masuk melalui pintu yaitu Yesus, mereka dijamin pasti selamat dan mereka akan menemukan hidup yang kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini ada 7 jiwa yang menyatakan dirinya masuk melalui pintu, yaitu Yesus Kristus. Mungkin selama ini mereka hanya berdiri di depan pintu. Saya tidak tahu berapa lama mereka berdiri di depan pintu. Selama mereka belum masuk ke dalam pintu, mereka belum selamat. Tapi hari ini mereka mengambil keputusan masuk melalui pintu, yaitu Yesus Kristus. Dan dijamin mereka pasti selamat dan menemukan hidup yang kekal. Yesus berkata dalam Markus pasal 16 ayat 16, "Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya dan dibaptis, dia
pintu. Makanya bagi saudara-saudara yang mengaku dirinya Kristen, yang mengaku dirinya percaya kepada Yesus, tapi saudara belum dibaptis, saudara tidak akan mendapat jaminan keselamatan. Hanya orang yang masuk melalui pintu, yaitu Yesus Kristus, merekalah yang selamat. Itu sebabnya berbahagialah ketujuh saudara ini yang sudah mengambil keputusan, saya masuk pintu, yaitu Yesus Kristus. Mungkin selama ini mereka cuma berdiri, bahkan ada yang mungkin duduk-duduk di depan pintu, saudara sekalian. Tapi hari ini mata rohani mereka terbuka dan mereka berkata, saya mau dibaptis. Haleluya. Itulah keputusan yang paling benar dalam hidup kita. Jadi bagi saudara yang belum dibaptis, mungkin saudara sudah jadi orang Kristen 20 tahun, saudara sudah jadi orang Kristen 30 tahun, tapi selama saudara belum masuk ke dalam pintu, saudara tidak akan mendapat jaminan keselamatan. Haleluya. Jadi sekali lagi, berbahagialah kepada 7 saudara ini yang sudah mengambil keputusan, mereka hari ini masuk melalui pintu, yaitu Yesus Kristus. Sebab Yesus berkata dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 9, akulah pintu, barang siapa yang masuk melalui aku, mereka akan selamat dan menemukan hidup yang kekal. Haleluya. Sekarang apa arti rohaninya pintu itu? Yang pertama, pintu sebagai jalan keluar masuk hidup kita. Kalau nggak ada pintu, saudara nggak bisa masuk ke dalam gereja. Ya. Jadi yang pertama, pintu adalah jalan keluar masuk dalam hidup kita. Maka di dalam Kejadian pasalnya yang keempat, ayat 6 sampai 7, di situ ada kisah tentang Kain dan Habel. Kita tahu siapa Kain dan Habel. Mereka ini bersaudara, saudara sekalian. Ya. Tapi ketika Kain mempersembahkan persembahan korban bakaran kepada Allah, korbannya ditolak. Habel mempersembahkan korban bakaran kepada Allah, korbannya diterima. Itu sebab membuat hati Kain jadi marah. Kenapa sih Tuhan menolak persembahanku? Kenapa Tuhan tidak menerima pengorbananku? Akibatnya saudara sekalian, Kain menjadi marah. Marah adalah awal seseorang melakukan kejahatan. Marah adalah pintu untuk melakukan kejahatan. Dan apa yang dilakukan oleh Kain? Dia bunuh adiknya. Maka firman Tuhan datang kepada Kain. Apa kata firman Tuhan? Kain, kenapa engkau membunuh adikmu? Saudaraku, jadi pintu itu adalah masuk keluarnya kehidupan kita. Kejahatan itu munculnya dari mana? Dari hati. Marah itu munculnya dari mana, saudara sekalian? Dari hati. Maka Mazmur pasal 37, kita lihat Mazmur pasal 37 berkata apa? Mazmur pasal 37, Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-8. Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan.
menjadi dosa, menjadi kejahatan. Sebab itu kalau saudara marah, jangan sampai matahari tenggelam. Artinya apa, saudara sekalian? Kita harus segera menyelesaikan amarah kita. Kalau kita marah, kemudian kita tidak mau, saudara sekalian, menyelesaikannya atau berdamai, kita sudah membuka pintu kejahatan dalam hidup kita. Makanya saudara perhatikan, ya, kejahatan itu awal mulanya dari mana? Dari marah, dari benci. Ya. Akhirnya saudara sekalian melakukan tindakan membunuh seperti yang dilakukan oleh Kain. Itu sebabnya Mazmur pasal 37 ayat 8 berkata, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hatimu. Jadi kalau hati kita mulai panas, saudara sekalian, saudara harus cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Sebab kalau tidak, saudara sekalian, hati saudara akan membara. Ya. Dan ketika hati kita membara, apa yang kita lakukan? Kejahatan. Firman Tuhan ingatkan, berhentilah marah. Makanya saudara lihat, buah-buah roh di dalam surat Galatia itu, ya, adalah lemah lembut. Kalau orang yang lemah lembut, dia bisa marah, tapi dia tidak berdosa. Yesus marah loh waktu dia lihat baik Allah, banyak orang berdagang uang, dia palingkan itu meja, saudara sekalian. Tapi Yesus marah tidak berdosa. Dia marah karena dia mengasihi. Itulah ciri orang Kristen. Ya, beda dengan saudara kita yang lain. Jadi saudara boleh marah, tapi jangan sampai berdosa. Bagaimana caranya? Jangan sampai matahari tenggelam. Artinya marah itu boleh untuk hari ini, besok jangan marah lagi. Itulah yang diajarkan oleh Yesus, pengampunan. Ya. Yang kedua, apa arti dari pintu? Pintu adalah sebagai kesempatan terbuka atau tertutup. Hati kita ini sudah seperti pintu, bisa terbuka, bisa tertutup. Sehingga Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 9, dia berkata, ketika dia menginjil di kota Korintus itu, saudara sekalian, dia punya banyak kesempatan untuk memberitakan Injil, untuk memperkenalkan Yesus. Tetapi saudara sekalian, dia berkata, ada banyak orang yang menerima penginjilannya, ada banyak orang yang menerima berita tentang keselamatan, yaitu Yesus Kristus, tapi juga banyak yang menentang. Makanya saudara jangan heran kalau sampai hari ini ada orang yang mendengar berita firman Allah, dia buka hatinya, dia terima Yesus, dia percaya. Tapi tidak sedikit orang yang mendengar firman Allah, tapi menutup pintu hatinya, sehingga hatinya keras. Masa bodoh, kamu mau ngomong apa tentang Yesus? Dia nggak percaya. Itu namanya keras hati, saudara sekalian. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata menentang atau keras hati itu terjadi juga di jemaat Efesus. Dalam Kisah Rasul pasal 19
19 ayat 9, ketika Paulus menginjil di kota Efesus, kondisinya sama seperti di Korintus. Ada yang menerima, ada yang menentang. Ada yang mau percaya kepada Yesus, ada yang menolak. Saudara sekalian, ya. Apa yang Paulus lakukan? Bagi mereka yang menerima, Paulus baptis mereka. Ya. Bukan hanya baptisan air, tapi kalau saudara baca di Rasul pasal 19 ayat 9, mereka dibaptis dengan baptisan Roh Kudus. Tapi bagi mereka yang menolak, Paulus katakan, tinggalkan mereka. Jadi saudaraku sekalian, pintu itu berbicara tentang hati yang terbuka atau yang tertutup. Saya mau katakan kepada saudara, jangan sekali-sekali kita keras hati. Sebab ketika seseorang sudah mengeraskan hatinya, berarti dia memilih untuk binasa, bukan untuk hidup kekal. Ingat, Tuhan tidak pernah menyediakan neraka untuk saudara dan saya. Tuhan tidak pernah menghukum saudara dan saya. Itu sebabnya dia datang dari surga ke dunia ini. Supaya apa? Supaya setiap manusia yang percaya tidak binasa. Tapi kalau sampai kita binasa, sampai kita masuk ke dalam neraka, karena ulah kita sendiri, karena kekerasan hati kita, karena kita menentang kata baik, yaitu firman Allah. Makanya saudara sekalian, kalau ada di antara kita yang hatinya masih keras, bertobat saudara sekalian. Sebab kalau tidak, saudara menempatkan dirimu sendiri ke dalam api neraka. Nah, kata hati yang keras di dalam bahasa asli Alkitab itu dipakai kata skleros. Skleros. Dari kata skleros ini muncul hepatelerosis. Orang yang bergerak di bidang kesehatan pasti dia tahu apa ini arti kata skleros atau hepatelerosis. Hepatelerosis itu adalah hati yang mengeras. Maka ada penyakit yang disebut hepatitis B yang dialami oleh almarhum Bapak Yohanes Panti Asuhan, yang mengakibatkan dia meninggal hatinya keras. Ya, penyakit yang dialami itu adalah hepatitis B. Jadi hati-hati saudara sekalian, jangan saudara anggap enteng. Kalau saudara tetap mempertahankan hatimu yang keras, yang tidak mau menerima keselamatan, yang menolak Injil keselamatan, saudara akan binasa. Ya. Maka kadang-kadang saya suka heran ketika ada seseorang yang ditawar, kamu percaya Yesus? Percaya. Nah, orang yang percaya itu harus dibaptis. Yesus sendiri yang bilang, Yohanes pasal 6 dalam Markus pasal 16 ayat 16, barang siapa percaya harus dibaptis, mereka selamat. Tapi orang nggak mau dibaptis, dia mengulur-ulur waktu saudara sekalian, tanpa dia sadar hatinya mulai mengeras. Iya, kalau ada kesempatan untuk dia baptis, siapa yang tahu hidup kita? Saya berulang-ulang katakan nggak tahu hidup kita ini sampai kapan. Kalau hari ini kita masih ada, puji Tuhan. Kalau hari ini kita sudah dibaptis, puji Tuhan, berarti kita selamat. Nah, ketika Tuhan memanggil kita belum dibaptis, kira-kira gimana saudara sekalian? Ya, makanya saudara sekalian, jaga pintu hati ini. Kalau hati mulai keras, minta
pasal 3 ayat 13. Kita baca Ibrani pasal 3 ayat 13. Ini penting, saudara sekalian. Bagi orang yang masih mengeraskan hati sampai hari ini, Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Nasihatilah seorang akan yang lain, nasihati setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Sekali lagi, bagi mereka yang masih mengeraskan hati sampai hari ini, firman Tuhan katakan nasihati mereka. Tadi koordinator pemuda menyampaikan, ya, seringkali keluarga kita, anak kita atau adik kita bertentangan. Mereka nggak mau percaya. Tadi kan dikatakan lebih baik bertengkar daripada dia binasa. Jadi hati-hati orang tua yang punya anak-anak, jangan membiarkan anakmu keras hati. Sekali lagi, jangan biarkan anakmu keras hati. Firman Tuhan katakan, nasihati mereka selagi hari ini, selagi masih ada waktu. Kalau besok dia dipanggil Tuhan, binasa. Jangan saudara pikir, ya, oh itu anak saya pasti selamat. Oh enggak, keselamatan itu masing-masing. Keselamatan itu pribadi. Gak bisa anak ikut keselamatan orang tua. Gak bisa orang tua ikut keselamatan anak. Itu sebabnya ayat ini muncul. Kalau kita menjumpai orang yang keras hati, apakah itu anak kita, adik kita, kakak kita, ipar kita, orang tua kita sekalipun, selama mereka keras hati tidak mau menerima keselamatan, kita wajib memberi nasihat. Ayo, bagi orang tua yang anaknya nggak suka ibadah, tanggung jawab. Ya, sebagai orang tua kita harus menasihati mereka. Selagi hari ini, selagi masih ada kesempatan. Kalau sudah tidak punya kesempatan, binasa mereka. Saudara rela lihat anak kita masuk neraka? Saudara rela lihat adik kita masuk neraka? Tak mungkin, saudara sekalian. Makanya, mari kita mau menasihati mereka selagi ada kesempatan. Yang ketiga, arti pintu sebagai jalan masuk. Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 20. Yesus mengetuk pintu. Barang siapa yang membuka hatinya, siapa yang membuka pintu hatinya, Yesus masuk. Dan Yesus berkata, aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Tidak ada keindahan dalam hidup ini ketika Yesus bersama dengan kita. Kalau Yesus bersama dengan kita, berarti kita bersama dengan Yesus. Tapi persoalannya, saudara sekalian, ketika Yesus mengetuk pintu hati kita, sudahkah kita membuka? Itu persoalannya. Ya. Dan ketika kita membuka pintu hati kita, Yesus akan masuk dan akan makan bersama-sama dengan kita. Artinya apa, saudara sekalian? Ada keintiman. Saya ingat waktu saya khotbah di GPD di Melbourne, Australia. Kami belum kenal pendetanya, kami gembalanya belum kenal, saudara. Baru ketemu saat itu. Begitu juga
juga dengan jemaatnya. Begitu juga dengan majelisnya. Baru ketemu hari itu waktu saya khotbah. Selesai khotbah, mereka berkata, mereka panggil saya Opa, kita makan yuk. Padahal baru kenal, saudara sekalian, baru ketemu. Begitu selesai, mereka bilang, Opa kita makan yuk. Saudara tahu di Australia itu mahal makanan. Ya, dia bawa kami ke restoran. Opa, ini restoran paling enak makan. Kenapa bisa begitu? Karena mereka buka pintu hati. Ketika mereka dengar firman Tuhan, mereka buka pintu. Sudah itu sekalian. Walaupun kita baru ketemu, tapi kita jadi intim. Sementara menunggu masakan, kita mulai ngobrol satu dengan yang lain, mulai cerita, mulai tanya namanya. Oh, pokoknya jadi intim sekali, sudah sekali. Nah, itulah Yesus. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang membuka hati, Yesus akan masuk. Kemudian akan makan bersama-sama. Luar biasa. Haleluya. Hari ini kita makan bersama dengan Yesus. Perjamuan kudus. Ingat, waktu Yesus mengadakan perjamuan kudus bersama murid-muridnya, dia berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Barang siapa makan dan minum, mereka akan mendapat hidup kekal. Aku akan bangkitkan mereka pada akhir zaman. Kalau saudara mengerti ayat ini, tidak akan pernah meninggalkan perjamuan kudus. Karena hanya perjamuan kudus yang menjamin ketika kita mati, kita akan dibangkitkan. Coba saudara cari di Alkitab. Tidak ada. Satu-satunya lewat perjamuan kudus. Makanya jangan main-main dengan perjamuan kudus. Ya, saudara, ketika kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, dijamin oleh Yesus, kita akan dibangkitkan dari kematian. Untuk apa kita dibangkitkan? Untuk masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Haleluya. Jadi sekali lagi, saudaraku, hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita bisa makan dan minum bersama dengan Yesus. Bahkan kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Oh, saya tidak mau tinggalkan perjamuan kudus. Saudara masih ingat Maria Almati? Kalau perjamuan kudus minta ampun. Saya pernah antar orang, karena mereka cuma mau cari kesembuhan. Makanya mereka datang berdiri sampai ke depan-depan, nggak ada tempat duduk. Tapi sayang, mereka salah mengerti. Cuma mau cari kesembuhan. Bukan. Memang kalau kita katakan, barang siapa makan dan minum tubuh dan darah Yesus, yang sakit disembuhkan. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya saudara baca dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 58, 59 dan seterusnya. Perjamuan kudus itu apabila kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita dibangkitkan. Haleluya. Itu tujuan yang utama, saudara sekalian. Oleh sebab itu, sekali lagi, jangan tinggalkan perjamuan kudus. Karena kita makan dan minum bersama dengan Yesus. Bahkan kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Saudara tidak bisa cari di toko. Saudara tidak bisa temukan di mall. Ya, ketika kita bersekutu di dalam rumah Tuhan seperti pagi hari ini, kita menikmati perjamuan. Perjamuan itu apa? Makan bersama dengan Yesus. Maka Yesus berkata dalam Yohanes pasal 3 tadi, dikatakan, aku mengetuk pintu hatimu
aku masuk dan aku akan makan bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada sukacita melebihi sukacita ketika kita bisa duduk makan bersama dengan Yesus. Sebab itu, jagalah hatimu. Maka Pemazmur pasal 24 ayat 7 tadi berkata, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, supaya masuk Raja kemuliaan. Haleluya. Buka pintu hati kita pagi hari ini. Izinkan Yesus masuk dalam hidup kita. Maka saudara dijamin, saudara pasti selamat. Hidup kekal selama-lamanya. Itulah yang kita cari. Karena di dunia ini sementara. Sekaya apapun saudara, sehebat apapun kedudukan saudara, sifatnya sementara. Tapi kalau sudah bicara tentang kerajaan surga, itu sifatnya kekal selama-lamanya. Mari kita bagi diri. Mari masuk hatiku, ya Yesus. Ini doa kita. Saudara, jangan cuma nyanyi, tapi inilah kerinduan kita. Kita undang Yesus masuk dalam hidup kita. Saudara sekalian, mari masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kalau saudara mengundang Yesus masuk, dia pasti masuk ke dalam hidupmu dan hidupmu. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya
Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Siang pagi hari ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Allah, di mana Engkau adalah pintu ya Tuhan, untuk kami masuk dan kami mendapatkan kehidupan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus atas kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu iya dan amin. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami telah diingatkan oleh kebenaran firman Allah. Terima kasih. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Layaklah Engkau dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dibesarkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Berkati Bapak Gembala yang telah Engkau pakai menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan terus memberikan kekuatan kesehatan. Tuhan terus memperlengkapi dengan hikmat nurani serta kuasa Tuhan. Pakai lebih hari lagi lebih heran ya Tuhan dalam melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, di dalam menyampaikan firman Tuhan di tempat-tempat lain ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dengan tanda-tanda heran. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati keluarga yang ada ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, mereka yang telah datang bersyukur di bawah kaki-Mu, merendahkan diri ya Tuhan, dan melayani perjamuan ya. Oleh sebab itu sucikan dan kuduskan, layakan untuk dapat melayani perjamuan Tuhan, untuk tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, menjadi persekutuan indah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saatnya kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Sebelum kami makan dan minum, ampuni kami Tuhan. Mungkin selama ini kami mengeraskan hati kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami menutup pintu hati kami. Pagi hari ini kami percaya Tuhan, Engkau sudah buka pintu hati kami, sehingga kami boleh bersekutu dengan Engkau lewat perjamuan kudus. Kami akan makan dan minum sehidangan dengan Engkau, sehingga firman-Mu berkata, barang siapa makan dan minum tubuh dan darah Yesus, Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Terima kasih Bapa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang hilang harap mendapatkan harapan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami akan menerima perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Kita akan menerima perjamuan kudus. Bagi saudara yang baru mau dibaptis, saudara belum boleh menerima karena saudara baru mau dibaptis. Jadi bagi jemaat yang sudah dibaptis, saudara akan menerima perjamuan kudus pagi hari ini. Salibnya selama mulia.
mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian angkat cawan dengan tangan kanan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhanku. Haleluya. Saudara boleh